Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 174. Tanggapan keluarga Randi. Randi menganggukkan kepalanya. Ternyata Sheila sudah nggak punya keluarga lagi, Ibu. Papanya meninggal saat Sheila selesai koas, dan ibunya meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Setelah itu papanya tidak menikah lagi. Jadi sekarang dia tidak punya siapa-siapa, jawab Randi. Nina diam ketika mendengar jawaban putranya. Apa kedua orang tuanya sudah tidak ada? Randi menganggukkan kepalanya. Sheila ternyata sudah kehilangan kedua orang tuanya, Bu. Setelah mendengar semua diceritakan oleh Sheila, membuat Randi mencemaskan gadis tersebut. Bila seandainya dirinya tidak ada di Jakarta, bagaimana dengan Sheila? Hanya ini yang terpikir olehnya. Sudah berapa lama dia kehilangan kedua orang tuanya? Tanya Nina. Mamanya meninggal sejak dia berusia 10 tahun, dan papanya setelah Sheila menyelesaikan koasnya. Papanya meninggal karena kecelakaan motor. Randi menceritakan seperti apa Sheila menceritakan kepadanya. Kasihan sekali ya, Nina merasa iba ketika mendengar cerita Randi. Gimana nanti kalau aku di Surabaya, Bu, dan dia di sini? Ibu tahu sendiri, dokter itu jam praktiknya terkadang bisa saja pulangnya tengah malam, dan terkadang disuruh datang ke rumah sakit di jam yang tidak tertentu. Randi memandang ibunya. Dirinya betul sangat tidak tenang bila memikirkan ini semua. Nina yang memahami kecemasan putranya menganggukkan kepalanya. Apa ibu nggak mau dipercepat nikahnya sama ayah? Biar ayah nggak seperti ABG tua lagi, Bu. Randi mengulum senyumnya. Nina tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kenapa nggak Randi aja yang duluan? Tanya Nina. Aku sudah bilang sama ibu, aku bakalan nikah kalau ibu sudah nikah. Randi sedikit tersenyum. Nina tertawa mendengar ucapan putranya. Nanti Randi di Surabaya, ibu sendiri di rumah. Ibu kan nggak mau nikah sama ayah cepat. Randi kembali menanyakan hal yang sama. Nggak enak, Tante Feni baru meninggal. Ibu sudah berencana untuk menikah selepas 100 hari. Setidaknya sudah lewat dari 3 bulan. Kalau Sheila mau, biar saja dia di sini temani ibu. Nanti untuk ke rumah sakit bisa diantar supir. Supir ibu juga kebanyakan tidur daripada kerja. Nina tersenyum. Ibu gak keberatan kalau seandainya aku minta Sheila temani ibu di rumah? Randi membesarkan matanya. Nina menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, lagi pula ini rumah terlalu besar. Kalau ibu sendiri, sudah pasti kesepian. Seandainya Sheila mau menemani ibu sangat senang. Nina tersenyum. Randi begitu senang mendengar solusi yang diberikan oleh ibunya. Dirinya tidak mungkin menikah tanpa ada persiapan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh ibunya sungguh membuat hatinya merasa tenang. Ibu, terima kasih. Ibu selalu memberikan solusi terbaik. Randi memeluk ibunya. Masalah seperti ini solusinya tidak ribet. Nina sedikit mendorong tubuh putranya. Randi tertawa dan menganggukkan kepalanya. Ibunya selalu bisa memberikan solusi untuk setiap masalahnya, yang terkadang solusi itu tidak terpikirkan olehnya. Aku sekarang sudah tenang, Bu, karena ibu punya teman. Sheila juga tidak di apartemen sendirian, jadi aku tidak cemas bila dia pulang malam-malam. Randi merasa lega dan plong saat ini. Ibu juga gak nyangka bakalan dapat teman. Padahal ibu sudah terfikir tinggal sendiri di rumah dan cuma ditemani oleh ART. Nina tersenyum. Aku yakin, Bu, Sheila pasti mau bila aku minta untuk tinggal di sini sama ibu. Iya, semoga aja dia mau menerima tawaran kita. Randi memandang pintu kamar ibunya yang terbuka. Ibu, Pak Johan datang, ucap ART di rumahnya. Katanya nggak ngedet, tapi itu pacarnya datang. Rani memandang ibunya.
Ayah datang gak ada kasih tahu ibu. Dia langsung main nyelonong aja datang ke sini. Nina memajukan bibirnya. Mana mungkin ayah mau ngasih tahu ibu. Kalau dia kasih tahu, pasti ibu larang datang. Randi sangat mengetahui sifat ayah dan ibunya. Ibunya selalu bersikap malu-malu dan sok jual mahal bila bertemu dengan ayahnya. Sedangkan ayahnya sok ingin bertemu dengan ibunya. Nina tertawa mendengar ucapan Randi. Bu, aku turun ke bawah dulu. Temui ayah. Apa ibu mau keluar? Tanya Randi. Enggak lah, di rumah aja. Nanti makan malam diajak di sini. Pasti dia mau. Ayah itu sangat suka beralasan-alasannya di hotel sepi. Padahal di hotel ada mama dan papanya ya bu. Tapi selalu aja pintar cari alasan. Randi ikut mengomentari ayahnya. Nina menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya bu, nanti akan cerita sama Sela tentang hal ini. Semoga Sela mau terima ya bu. Nanti aja, biar ibu yang ngasih tahu Sela tentang hal ini. Kalau Randi yang ngasih tahu, nggak enak. Apalagi ibu belum berjumpa dengan dia. Besok saat kita makan malam, biar ibu yang menawarkannya. Nina tersenyum. Aku sangat bangga punya ibu seperti ibu. Ibu sangat baik, pintar, dan juga cantik. Randi mencium pipi ibunya. Udah mau nikah, ucap Nina. Ibu udah mau nikah, tanya Randi tersenyum lebar. Randi juga. Randi hanya tertawa dan kemudian pergi. Nina tersenyum memandang Randi. Ia membuka mukenanya dan kemudian memakai jilbabnya. Setelah sedikit mengoles make up di wajahnya, Nina turun ke bawah untuk menemui calon suaminya. Nina mendengar Randi dan juga Johan yang bercerita dan tertawa. Nina duduk di sofa untuk satu orang. Ia hanya dia mendengar putranya bercerita dengan ayahnya. Bagaimana? Apa sudah ditanya sama dokter Sela mengenai undangan makan malam dari kita? Tanya Johan. Sudah ya, dia nerima, jawab Randi dengan tersenyum. Apa sudah dikasih cincin? Tanya Johan. Sudah ya, seperti ayah ajarkan. Randi tersenyum dengan mengangkat alis matanya turun naik. Nina yang mendengar percakapan Randi dengan ayahnya mengerut keningnya. Apa Randi mengikuti apa yang ayah ajarkan? Tanya Johan. Randi menggelengkan kepalanya. Aku lupa semua yang ayah ajarkan. Johan menepuk keningnya saat mendengar ucapan putranya. Tapi cincin yang aku belikan pas ya, Randi berkata dengan bangga. Bagaimana cara membelinya? Tanya Johan. Waktu beli, aku pinjam jari cewek yang bekerja di toko itu. Ternyata jarinya pas dengan jari Sela ya. Randi begitu sangat senang menceritakan hal ini kepada ayahnya. Padahal ini dirinya bercerita dengan ayahnya begitu sangat akrab. Kalau ayah dulu, sebelum beli cincin untuk ibu, ayah ukur dulu jari ibu dengan jari ayah. Ternyata jari kelingking ayah sama dengan jari manis ibu. Jadi karena itu, ayah belikan cincin untuk ibu. Ayah akan coba dulu dengan jari kelingking ayah. Sampai sekarang ukurannya masih sama. Johan tersenyum. Aku mana mungkin coba ukur jari dengan Sela ya. Johan tertawa mendengar curahan hati putranya. Ibu masuk ke dalam aja ya. Nina sejati duduk di sofa, merasakan dicuekin oleh calon suami dan putranya. Jangan dek, di sini aja. Johan tersenyum menatap wajah calon istrinya. Dirinya selalu rindu setiap saat dengan Nina. Karena alasan itu, dia selalu datang menemui calon istrinya dengan berbagai alasan. Ngapain sih ikutin ayah belajar jadi playboy? Nina memandang Randi. Dari sejak awal berjumpa dengan Johan, Nina sudah mencap pria itu sebagai seorang playboy. Nina berpendapat seperti itu karena melihat sikap Johan yang begitu sangat manis saat berjumpa dengannya. Ini namanya bukan playboy sayang, Johan tersenyum. Wajah Nina bersemerah ketika mendengar Johan memanggilnya sayang di depan Randi. Yang namanya wanita itu suka dengan kata-kata manis. Wanita itu suka dirayu, dimanja dan digombalin. Itu adalah bumbu kebahagiaan. Johan tersenyum lebar. Nina hanya tersenyum memandang calon suaminya. Randi senyum-senyum sendiri ketika melihat ayahnya berbicara dengan ibunya.